Dengar baik-baik ya. Di sekolah, kita banyak diajari cara mencari uang. Akan tetapi, jarang sekali kita diajari cara membuat uang berputar. Banyak orang bekerja keras sepanjang hidup, tapi tetap merasa uangnya cepat habis. Bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka tidak tahu cara mengelola dan menggandakan uang. Hari ini aku ingin kamu belajar sesuatu yang sangat jarang sekali dibahas di dalam kelas. Sebuah cara berpikir yang sudah lama dipakai dalam dunia bisnis di banyak komunitas di negara Cina. Prinsipnya sederhana. Uang tidak boleh diam, uang harus bergerak, dan uang harus bekerja untuk kita. Jadi tarik napas sebentar, buka pikiranmu, karena apa yang akan kamu dengar bisa mengubah cara kamu memperlakukan uang selamanya. Prinsip pertama, uang harus bekerja. Ingat ya, orang yang hanya bergantung pada tenaga akan berhenti dapat uang ketika tubuhnya berhenti bekerja. Tapi orang yang membuat uangnya bekerja tetap mendapatkan hasil meskipun ia tidur. Prinsip pertama yang perlu kamu pahami adalah jangan simpan uang terlalu lama tanpa tujuan. Uang yang diam akan kehilangan nilai, tapi uang yang diputar dengan perhitungan akan melahirkan peluang baru. Jadi mulailah dari hal yang sangat kecil. Bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana arahnya. Misalnya, sebagian orang di negara Cina membiasakan untuk menyisihkan pendapatan, bukan untuk konsumsi belaka, tapi untuk modal yang bisa terus berputar. Meminjamkan kepada usaha kecil, membeli stok barang, dan bisa dijual kembali. Atau bisa menambah alat kerja agar hasilnya meningkat. Mereka tidak menunggu kaya dulu untuk memutar uang. Akan tetapi mereka jadi kaya karena memutar uang sejak kecil. Jadi jangan bilang, nanti kalau uangku banyak, baru aku mulai. Yang benar adalah, kalau kamu tidak mulai dari hal yang sangat kecil, kamu tidak akan siap mendapatkan uangmu besar. Bagian 3 yaitu hidup sederhana dan tujuan besar. Dengar baik-baik ya semuanya, bahwa banyak orang bangga terlihat kaya lebih cepat, tapi akhirnya sulit punya masa depan. Sedangkan sebagian besar pelaku usaha sukses memulai dengan menunda rasa ingin pamer. Bukan karena pelit, tapi karena mereka tahu arah hidupnya kemana. Mereka tidak buru-buru membeli barang mahal hanya untuk terlihat berhasil. Akan tetapi mereka membeli aset yang mampu membantu uang berputar. Ada yang mulai dari kios kecil, gudang yang sangat sederhana, bahkan dari rumah. Tapi mereka fokus pada satu hal. Setiap rupiah harus punya fungsi. Ingat, kamu tidak perlu terlihat kaya untuk menjadi kaya. Banyak orang kalah bukan karena kurang uang, tapi karena tidak bisa menahan diri. Bagian selanjutnya, putar uang lewat usaha kecil. Sekarang dengarkan baik-baik ya. Tidak semua orang harus mulai dari investasi besar. Banyak yang memulai dari perputaran uang kecil tapi cepat. Misalnya, beli barang sedikit, jual lebih cepat. Ambil untung tipis tapi berulang-ulang kali. Untung tipis bukan masalah, tapi kalau perputarannya jalan terus, itu akan menggandakan uang kita. Prinsipnya sederhana.
Lebih baik untung kecil 1000 kali daripada untung besar sekali lalu berhenti. Inilah yang jarang diajarkan di sekolah. Kecepatan perputaran lebih penting daripada besarnya keuntungan. Jadi jangan meremehkan usaha kecil. Banyak kerajaan bisnis besar dimulai dari hal yang sangat sederhana, tapi dilakukan secara konsisten tanpa putus. Bagian selanjutnya, main di jangka panjang. Ingat nasihat ini, orang cepat bosan akan cepat berhenti, tapi orang yang berpikir panjang akan menang pada akhirnya. Mereka tidak panik ketika hasil belum terlihat, karena mereka betul-betul tahu proses membangun butuh waktu yang tidak cepat. Banyak orang yang gagal bukan karena cara yang salah, tapi karena mereka tidak memberinya waktu untuk mengevaluasi. Kalau kamu ingin uangmu berputar cepat, kamu harus belajar sabar, belajar disiplin, dan belajar mengontrol diri. Ingat, kaya itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan dan juga berkembang. Sekarang kamu sudah tahu sesuatu yang tidak diajarkan sekolah. Bukan tentang sihir uang, bukan tentang jalan pintas, tapi tentang cara berpikir. Mulai hari ini, tanamkan pada dirimu bahwa jangan biarkan uangmu diam, baik di rekening maupun di dalam tabungan. Jangan menunggu kesempatan besar datang, tapi mulailah dari hal yang sangat kecil-kecil terlebih dahulu. Belajar sedikit setiap hari dan biarkan waktu bekerja untukmu. Ingat baik-baik bahwa penghasilan membuatmu hidup, tapi cara mengelola uang membuatmu bebas. Semua ada di tanganmu. Kamu tidak harus memulai dengan besar, kamu hanya perlu memulai. Karena yang tidak diajarkan di sekolah adalah ini, kebebasan bukan datang dari berapa banyak uang yang kamu punya, tapi bagaimana kamu memperlakukan uang itu. Dan perlu diketahui bahwa uang itu seperti makhluk hidup. Kalau dia biarkan sendiri, ia akan mengecil pelan-pelan. Tapi kalau ditempatkan di lingkungan yang tepat, ia akan berkembang tanpa kamu paksa. Banyak orang yang menyimpan uangnya di dompet ataupun di rekening yang tidak pernah bergerak. Mereka merasa aman, padahal diam-diam nilainya berkurang karena harga-harga naik di setiap tahun berikutnya. Ingat ini, diam itu bukan aman, diam itu melemah. Maka tugasmu hari ini adalah bukan menjaga uang, tapi mengalirkannya ke arah yang benar. Bukan sembarang usaha, bukan sembarang investasi, tapi sesuatu yang kamu pahami dan bisa kamu awasi. Uang yang mengalir seperti air, semakin sering bergerak, semakin pula banyak tempat yang ia suburkan. Sekali lagi, dengar nasihat ini baik-baik. Banyak orang yang ingin untung besar dalam satu langkah, tapi akhirnya kehilangan yang mereka miliki. Sedangkan orang bijak tidak mengejar besar kecil untungnya, tapi kestabilan perputaran yang ia cari. Prinsip sederhana tentang orang yang sabar akan menikmati hasil lebih lama daripada orang yang terburu-buru mencari kekayaan. Di banyak tempat di negara Cina, pelaku usaha lebih memilih untung tipis tapi cepat daripada untung besar tapi lambat. Kenapa? Karena uang yang berputar itu lebih cepat, memberi kesempatan uang datang lagi, sedangkan uang yang berhenti terlalu lama membuat peluang ikut terhenti. Jadi jangan remehkan untung kecil ya.
Karena kekayaan bukan datang dari satu keuntungan besar, melainkan dari ribuan keuntungan yang tidak pernah berhenti. Di setiap manusia pasti mempunyai hutang. Dan perlu kalian ketahui bahwa hutang itu seperti pisau. Kalau kamu tahu cara memegangnya, bisa membantu pekerjaanmu. Tapi kalau kamu salah menggunakannya, kamu bisa melukai diri sendiri. Banyak orang yang berutang bukan untuk memutar uang, tapi untuk memuaskan keinginan. Membeli gaya hidup, bukan memberi peluang. Padahal, hutang yang sehat adalah hutang yang menghasilkan uang lebih banyak daripada yang harus kamu bayar. Ingat ini ya teman-teman, bahwa jangan berutang untuk terlihat kaya. Kalau kamu memaksa, kamu justru akan jauh dari kekayaan. Lebih baik tampil sederhana tapi berkembang, daripada mewah tapi tercekik. Ada satu nasihat yang sederhana tapi mengubah banyak hidup. Jangan habiskan semua yang kamu dapatkan, karena di banyak keluarga setiap kali penghasilan naik, pengeluaran ikut naik. Padahal seharusnya tidak begitu. Kalau kamu ingin bebas secara finansial, maka kamu harus punya jarak antara penghasilan dan juga pengeluaran. Bukan untuk pelit, tapi untuk memberi ruang bagi uangmu berputar. Ingat bahwa orang kaya bukan karena penghasilannya besar, tapi karena kemampuannya menahan pengeluaran. Dan satu hal lagi, bahwa uang yang kamu simpan hari ini bisa menyelamatkanmu hidupmu nanti di saat kamu tidak punya pilihan lain. Sekarang kamu sudah sadar bahwa hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah sudah saya jelaskan. Bukan tentang trik cepat kaya ya, bukan tentang rahasia tersembunyi, tapi cara berpikir yang benar tentang uang. Mulai hari ini, jangan biarkan uangmu diam tanpa tujuan. Jangan menunggu kesempatan besar datang, dan kalian bisa mulai dari hal yang kecil, pelan tapi pasti, dan tidak pernah berhenti. Ingat baik-baik, penghasilanmu membuatmu bisa bertahan, tapi cara mengelola uang membuatmu bisa bebas. Pilihan selalu ada di tanganmu. Kamu tidak harus memulai besar, kamu hanya perlu memulai sekarang dan sekarang dan sekarang.